Halo semua, pada saat video ini saya buat di belahan dunia yang nun jauh di sana di Amerika Serikat, kita mendengar ada berita tentang PHK. Ya, Twitter waktu dibeli Elon Musk itu PHK 75% karyawan, tapi saya kira bukan PHK karena kondisi ekonomi, lebih karena dia baru beli, mungkin dia mau mengatur ulang. Tapi yang di luar Twitter, ya misalnya seperti Microsoft, Amazon, dan lain-lain, ternyata mereka juga melakukan PHK gitu. Nah, kebanyakan di perusahaan teknologi. PHK pasti bukan berita yang positif, apalagi buat orang yang kerja tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Nah, tapi dalam konteks pasar modal Indonesia ya, PHK yang terjadi di Amerika Serikat itu bisa saja loh menjadi berita positif bagi pasar modal Indonesia. Kok bisa begitu? Nah, lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam kondisi normal, kenaikan inflasi itu akan memicu kenaikan suku bunga. Nah, kalau teorinya kan, suku bunga naik, harga obligasi turun. Jadi, kenaikan suku bunga itu berdampak ke penurunan harga obligasi. Pada tahapan tertentu, kalau terlalu ekstrim naiknya, itu juga akan berdampak kepada saham. Dampaknya bagaimana? Kalau orang yang melakukan analisa saham, misalnya harga saham, harga wajarnya, let's say 10.000, 10.000 dengan bunga deposito 2%, misalnya. Nah, kemudian ketika bunga depositonya jadi 4%, harga wajarnya itu ketika dihitung ulang, bisa aja turun dari 10.000, let's say menjadi 7.000 atau 6.000. Ya, itu ada hitung-hitungannya ya, cash flow-nya di present value kan dan lain-lain. Tapi dengan asumsi cash flow semua sama, kenaikan daripada risk free rate itu akan membuat valuasi atau harga wajar daripada suatu saham yang tadinya mungkin 10.000 menjadi 7.000, 8.000, 6.000 dan seterusnya. Nah, jadi itu pertama berdampak ke valuasi. Apa yang terjadi ketika valuasi saham yang tadinya harga wajarnya 10.000, sekarang harga wajarnya tinggal misalnya 6.000. Ya, otomatis kalau misalnya harga pasar sekarang 11.000, orang bilang mahalnya dikit. Kalau harga wajarnya, karena harga wajar tadi 10.000 ya, begitu harga wajar jadi 6.000, jadi kemahalan banget. Nah, itu bisa memicu orang memilih untuk underweight atau mengurangi saham tersebut. Ini secara teoritis. Nah, kemudian secara psikologis itu juga akan berdampak terutama ke nasabah perorangan dan nasabah institusi yang sudah punya banyak dana. Ya, kalau orang yang dananya masih sedikit, ya pasar modal mau bunga berapapun dia akan coba. Kenapa? Dia anggap itu sebagai tempat dia untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah kaya, ya, institusi yang dananya sudah besar, mereka sebenarnya punya dua opsi. Taruh di deposito, resikonya kecil, returnnya juga kecil, atau berinvestasi di pasar modal dengan resiko yang lebih tinggi, tapi hasilnya juga lebih tinggi. Kalau kemarin bunga deposito 2%, 3%, mau tidak mau, mereka harus berinvestasi keluar. Kenapa? Karena target di masing-masingnya mungkin bisa 7-8%. Tapi begitu sekarang deposito meningkat, ya bahkan beberapa bank sudah menawarkan 5-6%, 5% lah ya. Berarti mereka punya opsi. Saya ambil resiko, nggak tahu naik, nggak tahu turun. Sekarang dengan deposito saja sudah digaransi X%. Nah, itu bisa mengurangi minat daripada investor institusi untuk penempatan ke apa namanya ke pasar modal terutama di saham. Nah, jadi seperti itu kira-kira dampak daripada kenaikan suku bunga, apalagi yang cukup ekstrim ya terhadap saham dan obligasi. Nah, yang terjadi di 2022 ini di obligasi dan negara di seluruh dunia kecuali IHSG ya. Kalau apa waktu suku bunga naik, harga obligasi Indonesia turun, luar negeri juga turun. Waktu suku bunga naik, harga saham di seluruh dunia turun. IHSG yang sampai dengan November nggak turun. Desember ini mungkin masih turun, tapi ya sampai akhir bulan kita nggak tahu. Bisa jadi rebound lagi. Nah, kenapa IHSG masuk dari sedikit bursa saham di dunia yang masih positif? Karena Indonesia itu eksportir batu bara.
dan harga batu bara masih tinggi. Sawit, oke, memang ada penurunan, tapi masih cukup besar. Dan kinerja laporan keuangan kuartal 3 itu very good. Jadi menjadikannya Indonesia itu favorit daripada investor asing. Kan mau kondisi sejelek apapun, uang itu tetap akan mengalir ke negara yang entah sedang bertumbuh atau valuasinya murah. Tapi biasanya orang lebih prefer yang sedang bertumbuh. Kalau tidak ada faktor kita untung besar dari ekspor batu bara, ekspor sawit, sama kinerja laporan keuangan yang bagus, tak kira kita punya IHSG juga nggak bisa selamat dari kenaikan suku bunga global yang terjadi di beberapa bulan terakhir ini. Nah, sentimen pasar modal itu terus terang sangat jarang ada yang permanen. Ya. Inflasi suku bunga tinggi ini menurut saya juga tidak permanen. Ya, dan actually dalam hidup tidak ada yang permanen. Selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, suku bunga mungkin masih bisa naik. Tapi inflasi Indonesia sudah menunjukkan tanda perlambatan. Inflasi di Amerika juga sama, ya kita lihat ya. Inflasi Indonesia itu bulan Juni 4,3, naik ke 4,9, sempat turun ke 4,6. September mungkin karena BBM naik 5,9, tapi turun lagi di Oktober 5,7, November 5,4. Nah, inflasi US juga sama. Dari 9% turun ke 8, turun lagi ke 8, bahkan di Oktober sudah 7 komaan. Ya. Yang data November mungkin masih tunggu pertengahan Desember baru ada datanya. Jadi inflasi ini kan, suku bunga ini kan tinggi karena dia mau mengendalikan inflasi yang tinggi. Nah, kalau inflasinya sudah tidak tinggi, berarti suku bunga juga mungkin sudah tidak akan naik terlalu banyak lagi. Jadi argumen yang pertama adalah bisa saja inflasi tinggi ini trennya berubah. Dan kalau dia berubah, saham juga, kebijakan suku bunga juga bisa berubah. Nah, berapa level inflasi yang wajar atau normal? Kalau Indonesia di 3% plus minus 1, Amerika Serikat mungkin di 5% di 2023, dan untuk jangka panjangnya juga mirip Indonesia, 2-3% juga gitu. Nah, kalau misalkan tingkat inflasinya berhasil dikendalikan itu bukan berarti langsung ke 5% ya, tapi turun terus, maka fokus daripada bank sentral akan pindah dari kata inflasi tinggi menjadi kata resesi. Karena menaikkan suku bunga ini ada efek negatifnya. Efek negatifnya apa? Mungkin kalau yang mau KPR berasa, waduh mahal sekali ya. Dulu bunga deposito 2%, KPR sekian. Sekarang bunga deposito misalnya jadi 4%, kan tidak mungkin bunga KPR-nya tidak naik. Kenaikan suku bunga KPR itu bisa buat cicilan 1 bulan tuh selisihnya bisa belasan juta kalau ekstrim. Apalagi harga rumah yang kita cicil cukup mahal gitu ya. Nah, jadi itu bisa berdampak pada pelambatan sektor perumahan dan juga sektor yang lain yang mereka minjam uang dan bunganya dalam bentuk yang variabel. Nah, Eropa sudah resesi, Bapak Ibu. Mereka resesi mereka bahkan bukan karena suku bunga, karena suku bunganya baru belakangan naik. Mereka itu resesi karena krisis energi. Ya, jadi mereka beralih ke energi hijau, tapi masih belum selesai dan belum cukup juga. Pada saat yang sama terjadi perang Rusia-Ukraina, mereka mengambil posisi menentang Rusia dan pasokan gasnya dikurangin, akhirnya mereka kekurangan energi. Untuk menutupi kekurangan energi tersebut, mereka impor dari seluruh dunia dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu menyebabkan di sana harga energi mahal, biaya hidup jadi mahal. Indonesia resesi nggak? Enggak. Kita masih tumbuh ekonominya. 2022 masih tumbuh. 2023 bahkan perkiraannya masih tetap tumbuh 4, sampai 5%. Amerika Serikat mengaku mereka belum resesi, walaupun pertumbuhan ekonominya sempat negatif 2 kali berturut-turut. Nah, kenapa mereka mengaku belum resesi? Karena menurut Amerika yang namanya resesi itu nggak cuma sekedar pengangguran, nggak cuma sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran mereka itu rendah.
Rendahnya berapa? 3,7% di November. Rata-rata jangka panjang itu 5,7%. Nah, OECD ya, OECD ini ada singkatannya bisa di Google ya. Jadi semacam lembaga ekonomi lah yang banyak negara. Dan Amerika Serikat itu mereka punya standar tingkat pengangguran yang wajar itu adalah 4 sampai 6,4%. Bukan wajar ya. Jadi mereka sebut dengan full unemployment. Jadi bisa dikatakan kalau tingkat penganggurannya antara 4 sampai 6,4 itu diasumsikan yang bisa bekerja di sana sudah kerja semua. Loh, tapi kan kalau begitu harusnya 0%, Pak. Tidak mungkin ada tingkat pengangguran 0%. Kenapa? Karena misalkan setiap tahun kan ada yang lulus dari kuliah. Begitu lulus dari kuliah itu langsung statusnya berubah dari sarjana jadi pengangguran. Kan tidak mungkin langsung mereka dapat kerja. Ada yang beruntung mungkin dapat, ada yang butuh beberapa bulan. Yang agak kurang beruntung atau kurang berusaha keras mungkin baru dapatnya setelah 1 tahun atau lebih. Nah, jadi itu akan ada pengangguran yang seperti itu. Belum lagi akan ada juga pengangguran yang sifatnya misalkan orang lagi ambil unpaid leave panjang karena mungkin mau mengurusin orang tua, mengurusin kehamilan, mengurusin keluarga, ya. Dan juga ya yang suka tidak suka ya akan ada kelompok masyarakat yang mungkin karena kurang mengembangkan kemampuan diri susah dapat kerja gitu. Nah, angka-angka ini itu wajarnya di 4 sampai 6,4%. Jadi dengan 3,7% itu luar biasa bagus. Kenapa bisa begitu rendah, Pak? Ya, bisa saja di sana kan mereka khawatir dengan resesi, biaya hidup semakin tinggi. Kalau nggak mau kerja, mau makan apa gitu loh. Kalau misalnya hidup lagi enak, ya mungkin penganggurannya banyak. Kenapa? Hidupnya digaransi pemerintah, tunjangan penganggurannya bagus kok. Tapi kalau tunjangannya pas-pasan, ya orang mau survive ya harus kerja gitu. Nah, jadi kalau misalkan ya skenario yang seperti ini, apakah ketika tingkat inflasi US sudah turun, itu Bank Sentral US akan menurunkan suku bunga? Mungkin tidak. Dia kan lihat dulu, oh ya turun, oke. Tapi kan harus lihat konsisten apa enggak dong. Kalau cuma turun, habis itu bulan depan naik, nah itu kan sama aja bohong gitu. Jadi mungkin dia akan melihat data inflasi turun berturut-turut selama beberapa bulan berjalan, dan kemudian konstan di level yang rendah, baru mungkin dia akan mengurangi kecepatan kenaikan suku bunga, ya bahkan mungkin menurunkan suku bunga. Cuma yang seperti ini butuh waktu. Kenapa? Karena ya data kan cuma sebulan sekali. Jadi kalau misalnya dia terlalu cepat turunkan, terus tahu-tahu naik, nanti dia mikir-mikir lagi. Nah, yang bisa membuat dia uh, lebih cepat menurunkan suku bunga adalah kalau tingkat pengangguran di sana semakin banyak. Ya. Jadi kalau semakin banyak pengangguran di Amerika Serikat, angkanya lebih dari 4% ya, 4,5%, 5%, atau bahkan nanti 6% atau di atas itu, karena di sana sedang susah juga ya, kenaikan suku bunga tinggi itu juga bukan berarti tidak ada efek negatif, ada efek negatifnya. Nah, itu bisa saja mempercepat atau mempengaruhi keputusan daripada bank sentral untuk menurunkan suku bunga lebih cepat. Nah, kalau dia turunkan suku bunga, itu akan jadi good news. Karena kalau tadi naikkan suku bunga terlalu ekstrim, harga obligasi jatuh, sentimen orang invest saham itu jadi turun. Kalau suku bunga turun, sebaliknya harga obligasi naik, sentimen orang untuk berinvestasi saham jadi lebih tinggi. Jadi memang ironis. uh, untuk 2023 ini, kalau semakin banyak pengangguran di US, maka outlook pasar modal Indonesia akan semakin baik. Jadi memang begitu. Nah, bagaimana kalau pengangguran di sana tetap rendah? Kalau tidak ada resesi, suku bunga ini mungkin bisa bertahan cukup lama untuk beberapa waktu gitu. Jadi bisa saja outlook pasar modal yang positif juga jadi agak terlambat. Nah, demikian dari saya. Menurut Anda mana yang lebih baik? Pengangguran tinggi, bunganya turun. Penganggurannya naik, sorry ya, di US ya, bunganya turun. Atau penganggurannya tetap rendah tapi bunga tinggi terus gitu. Nah, semuanya selalu ada plus minus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima